punya kandang ayam, tapi kok masih beli telur ayam? Halo, Ganedo yang di sini. Hari ini saya mau cerita tentang ayam-ayam saya yang pensiun. Jadi sebulan ini saya beli telur, karena ayam saya udah nggak bertelur lagi, udah jarang-jarang. Dalam sehari itu kadang nggak ada telur, 2 hari, 3 hari, kemudian ada 1 telur. Nanti saya cerita kenapa bisa begitu. Ayo kita ke kandang ayam. Nah, sebelum sampai ke kandang ayam, saya mau cerita tentang ada tanaman yang superfood. Saya perlu kenalkan dia. Ini tanamannya. Tanaman kecipir. Tanaman kecipir ini ternyata superfood. Jadi tanamannya itu daunnya bisa dimakan. Proteinnya tinggi daunnya. Ya, ini ada bunganya nih. Nah, ini buahnya masih sedikit. Ternyata saya salah tanam, salah penempatan. Kalau tanam di sini saya pikir buahnya akan seperti ini gitu ya. Ternyata tidak. Dia banyak di atas berbunganya karena padat sekali, dia melilit sampai ke semua tempat. Mau panen daunnya pun susah karena di atas ya, tinggi ya. Jadi saya perlu tangga, kemudian cukur dia. Nah, karena kita cukur terus, dia jadi berbuah. Kalau kita nggak cukur, daun-daunnya kita nggak ambil, kemudian pucuk-pucuk barunya kita buang, dia nggak akan berbuah karena nutrisinya tersebar ke daun, tersebar ke batang. Jadi dengan saya memetik dia, itu justru membuat dia berbuah. Ini tanaman superfood, saya hanya tanam 2 dengan pot yang seperti ini. Ya, kemudian saya jalarkan ke sini. Nah, ini keren. Ini superfood banget. Daunnya enak, dibikin kayak tumis, sup, itu enak sekali. Nah, 3 bulan lalu ayam saya itu ternyata semakin jarang bertelurnya. 3 hari 1 gitu ya, padahal ada 4 ekor. Ada 4 ekor, tapi sehari cuma 1. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membeli ayam baru, sedangkan ayam lama itu saya kasihkan sama orang yang bikin kandang ini. Nah, kandangnya pun saya ganti. Karena dulu sebelum diganti, ini kawat-kawat pada rusak, dan waktu itu saya nggak pakai atap ya. Jadi atapnya itu hanya dipagar saja, dikasih kawat saja. Jadi kalau hujan itu ya basah gitu ya lantainya. Dan itu bikin bau. Dan akhirnya saya rubah total, saya bikin rumah baru buat mereka dengan ukuran yang lebih kurang sama, dengan tempat yang sama, tapi dengan atap transparan. Kemudian di bawahnya saya naikkan supaya pada saat saya buang sampah, katakanlah nanti meninggi sampahnya masih oke. Jadi dia bisa korek-korek di situ ya. Jadi aman. Nah, kandang ini juga bebas tikus karena sudah rapat, juga bebas dari burung gereja. Karena burung gereja itu juga masuk dari lubang-lubang yang sudah rusak. Pakan ayamnya dimakan, tikus juga makan ayam. Jadi kosnya besar sekali. 4 ekor, telurnya 1, pakannya banyak gitu ya. Nah, sekarang dengan seperti ini, pakannya hemat. Sekarang saya mau cerita tentang mengapa ayam itu berhenti bertelur. Jadi ayam itu punya masa bertelur, masa jayanya. Dan biasanya 1,5 tahun sampai 2 tahun, tergantung jenis ayamnya. Nah, kalau ayam petelur, Isa Brown yang coklat ya, biasanya industri peternakan itu pakai Isa Brown, karena dia bertelurnya rajin banget. Dia bertelur 1 tahun 300 telur. Jadi 1 tahun itu 356 hari, dia bertelur 300 harinya. Jadi hampir setiap hari bertelur. Tapi masa bertelurnya itu 1,5 tahun sampai dengan 1,6 tahun lah ya. Jadi tidak sampai 2 tahun. Nah, ayam itu sudah lebih dari 2 tahun di tempat saya. Jadi wajar dia nggak bertelur lagi, dia makan terus gitu ya. Tapi nggak saya jual. Kalau saya jual itu ada harganya, murah tapi ada harganya. Saya kasihkan ke orang yang bangun kandang ini. Jadi terakhir itu saya punya 2 Isa Brown, 2 KUB. Jadi campur ya. Kalau Anda lihat video saya yang sebelumnya, ayam KUB itu kan tertekan ya, selalu dikejar sama Isa Brown, ayam seniornya lah. Tiap hari dikejar, walaupun sudah lama, tetap dia tertekan. Sehingga pada saat saya mau nambah ayam, tadinya saya mau campur. Tapi saya pikir
nanti dia tertekan lagi, jadi telurnya nggak maksimal, jadi percuma gitu ya. Sehingga ya udahlah, satu batch, satu kelompok itu, 2 ayam ISA Brown, 2 KUB, sama-sama saya singkirkan. Kemudian baru, nah ini adalah ayam Elba. Nah ayam Elba ini agak beda ya, cakep, seksi ya, kelihatannya ramping gitu ya, karena mungkin masih kecil ya. Jadi ayam Elba ini sebenarnya ayam kampung juga, tapi yang nggak tahu lah ya, sudah dikawin silang sehingga dapat keturunan yang unggul, kemudian dipertahankan terus seperti itu ya. Jadi tidak boleh dikawin silang. Jadi sesama mereka sehingga sifatnya itu terbawa terus. Nah, saya mau cerita apa bedanya antara ayam Elba, ayam ISA Brown. ISA Brown itu adalah ayam petelur yang biasa diternak ya. Artinya peternak besar tuh pakai ayam ISA Brown karena dia memang paling efektif menghasilkan telur. Tapi dia makannya banyak. Nah, ayam Elba ini bertelurnya juga banyak sebenarnya, 260 telur sampai 300 telur. Tapi kalau ayam ISA Brown 300 sampai 330 dengan masa telur 1,5 tahun. Tapi kalau Elba bisa sampai 2 tahun. Dan dia juga tidak terlalu cengeng ya, tidak gampang stres. Dia mirip ayam kampung tapi unggul. Dia juga sudah nggak ngeram. Kalau ayam kampung itu pada saat dia bertelur, ada periode dia mengeram. Nah pada saat ngeram itu dia nggak bertelur lagi. Jadi kalau tujuan kita adalah ngambil telurnya, maka ayam Elba ini cocok banget. Tapi kalau kita mau menjual dagingnya, kemudian memelihara anak ayam, mungkin ayam kampung yang paling cocok. Ini juga bisa ya, bisa dieramkan ya, bisa dikasih jantan. Bahkan saya curiga nih, mungkin di antara ini ada yang jantan. Saya udah tanya temen, kalau menurut dia posturnya di betina semua. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Anda bantu lihat, ini kira-kira apakah ada jantan di dalamnya atau semua betina ya. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4 nanti ya. Keunggulan lain dari ayam Elba ini, makannya sedikit. Kalau ayam ISA Brown, dia itu makannya sekitar 120 gram per ekor per hari. Nah dia cuma 70 gram. Jadi saya bisa berhemat. Sebelumnya kalau saya keluar kota, saya kasih ini nih, tempat makan ini. Ini penuh nih 5 kilo. Dengan 4 ayam itu hanya bertahan 6 hari. Jadi kalau saya pergi 2 minggu, saya perlu 2 ini, saya isi penuh. Nah kira-kira itu bisa 12 hari sampai 13 hari. Berarti sekitar 2 minggu lah ya. Kemarin saya tinggalkan mereka, saya ke luar negeri. Sekitar 11 hari. Ternyata satu ini tuh nggak habis. Jadi masih ada sisa. Artinya satu tempat makan ini bisa untuk 14 hari. Hampir 14 hari, mungkin 13 hari gitu ya, 2 mingguan. Jadi hemat banget. Walaupun telurnya kecil ya. Satu hal lagi keunggulan dari ayam Elba ini, dia tahan terhadap banyak penyakit ya. Karena dia memang ayam kampung sebenarnya, jadi lebih tahan. Dan karena saya hanya butuh beberapa telur sehari, saya nggak ada masalah dengan ayam Elba yang katakanlah telurnya kecil. Kalau dia bisa dapat 3 telur sehari ya oke juga. Dan nggak perlu banyak. Kalau banyak menjadi bau. Semenjak saya atapkan ini ya menjadi seperti ini, kan air nggak masuk. Jadi tanahnya nggak basah. Nah karena tanahnya nggak basah, itu nggak bau sama sekali. Saya ini di kandang, saya hirup udara pun nggak berasa bau ya. Jadi teh ayam ketika jatuh ke tanah itu langsung terbungkus gitu ya. Apalagi saya selalu ngasih rumput-rumput hasil cabutan buat dia nyeker-nyeker gitu ya. Dan itu membuat tercampur ke sana sini dan terdekompos ya, artinya terurai dan nggak bau sama sekali. Tapi ada kendala lain pada saat matahari terik sekali. Jadi ini menjadi panas ya, mereka kasihan. Nah, sebagian dari atap ini saya tutupi dengan bekas genteng sehingga agak adem gitu ya. Tapi itu pun masih terasa panas. Jadi di luar sana saya tanami tanaman rambat. Itu adalah gambas ya, oyong.
Nanti dia akan merambat menutupi daerah sini sehingga agak adem. Jadi 4 ekor ini mudah-mudahan cukup buat saya. Nanti setelah ini saya akan memperlihatkan dengan alat sederhana saya beli di online untuk mencacah sisa makanan dapur kita ya, misalnya potongan kangkung atau potongan sayur-sayur. Sebenarnya bisa kita kasih langsung aja. Tapi kadang-kadang kalau batangnya agak keras atau katakanlah panjang, dia sulit. Jadi saya masukin ke pencacah itu, jadi halus. Nah, saya tebar aja, jadi makannya lebih gampang. Jadi untuk teman-teman yang ingin punya ayam, bingung dengan ayam apa yang mau dipelihara, antara ayam petelur atau Isa Brown yang warna coklat itu, dan itu yang paling umum ya. Kemudian ada ayam kampung, ada ayam Arab, tapi saya nggak tahu keunggulannya apa. Mungkin teman-teman bisa cerita nanti di komentar ya. Ada ayam KUB, di video sebelumnya saya ada cerita ayam KUB itu 2 ekor itu dibully sama ayam petelur ya. Dan ayam KUB itu ternyata masih suka mengeram. Jadi pada saat dia ngeram dia nggak bertelur. Dan juga terakhir-terakhir sedikit bertelurnya, ya seperti saya katakan tadi, mungkin dia stres karena ada seniornya yang selalu membuli ya. Sehingga pada saat ini 4 ekor ayam ini satu generasi sehingga mereka rata. Nggak ada yang senior, nggak ada yang membuli. Karena ini kan umbaran ya. Kita lepas dia di sini, nggak dikurung satu-satu begitu ya. Nah, ada lagi ayam Elba ini. Nah, so far sejauh ini saya suka dengan ayam Elba ini karena dia akan lebih tangguh. Telurnya memang lebih kecil, seperti ini telurnya. Putih dia telurnya kecil, lebih besar dari ayam kampung, sedikit lebih besar, tapi lebih kecil dari ayam petelur yang coklat. Jadi telurnya itu warna putih gini, seperti ini. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kalau butuh banyak telur dengan besar-besar, pakai Isa Brown, ayam petelur yang biasa itu. Tapi kalau iseng, karena saya hanya berdua di rumah, saya dan istri saya, jadi saya cukup dengan 2-3 telur per hari. Yang kecil juga nggak apa-apa, tapi dia gizinya lebih tinggi, katanya ya. Karena ayam kampung jenisnya ya. Nah, ini ada kangkung ya. Kangkung ini saya petik karena tadi sisanya sedikit. Ini daun-daun kecipir, kemudian ini batang-batang dari bayam Malabar ya. Saya tambahin kangkung supaya lebih banyak aja. Kangkung ini kangkung saya tanam sendiri. Nah, ini alatnya, alat sederhana. Ini saya beli pencacahnya ya. Jadi ini kayak batang besi, kemudian di ujungnya ada kayak kipas gitu ya, pisau itu. Lumayan, tidak terlalu mahal, di bawah 100.000. Kemudian ujungnya kita masukkan ke dalam bor ini ya. Nah, kemudian di bawah sini embernya terpisah, kita beli terpisah, bisa pakai ember bekas cat. Nah, itu ada apa namanya, dudukan ya, dudukan supaya pada saat kita ngebor itu dia nggak goyang-goyang gitu ya, jadi kayak lubang. Jadi kita taruh di sini di lubangnya, jadi ada lubang. Nah, jadi kita tinggal hidupkan. Nah, tinggal kita taruh aja gini, kita cacah. Jadi seperti ini, lumayan tercacah. Jadi buat mereka gampang makan ya. Enggak pun nggak apa-apa sebenarnya. Kalau sedikit saya langsung kasih, kalau banyak saya cacah dulu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.